Semakin gak peduli, semakin bahagia. Pernah gak sih teman-teman mendengar tentang quotes ini? The less you care, the happier you will be. Setelah gue pikir-pikir, quotes ini tuh ada benernya. Ketika kita sudah tidak peduli dengan perkataan orang lain, maka kita akan mendapatkan kebebasan. At least we can do what we need, what we love, and whatever. Kita bisa melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita suka. Banyak orang yang gak berani mulai, mereka gak berani start, itu karena terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Banyak orang yang gagal karena mendengarkan perkataan orang lain. Banyak orang yang introvert karena mendengarkan perkataan orang lain. So, ini sangat penting teman-teman. Gue sendiri pernah terlalu peduli terhadap asumsi orang kepada gue. Sehingga gue jadi nggak berani buat melakukan sesuatu. Gue jadi stuck di zona nyaman dan karena terlalu peduli terhadap orang-orang ya juga jadi introvert, stay di kamar. Apa itu definisi aliran filsafat stoikisme. Dan di sini gue akan bahas sedikit saja tentang aliran stoik. Jadi aliran stoik ini teman-teman adalah salah satu aliran filsafat pada zaman filsuf Yunani kuno yang didirikan atau yang digagas oleh Zeno. Di dalam filsafat stoikisme ini tuh dia menyebut di dalam filsafat stoikisme itu ada faktor atau di dalam kehidupan kita itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah sesuatu yang di dalam hidup kita itu ada di dalam genggaman kita, ada di dalam kontrol kita. Dan faktor eksternal adalah sesuatu yang di luar dari kendali kita. Contoh faktor internal. Gua bangun channel YouTube ini itu karena gua berani dan nggak mendengarkan kata orang lain. Hal yang gue bisa kontrol di dalam membangun channel ini adalah cara gue public speaking yang bagus, cara gue membuat video semenarik mungkin, dan gue fokus pada skill yang untuk mengembangkan channel YouTube gue. Gue punya kontrol di situ. Gue punya kontrol cara menyampaikan gagasan yang baik, cara menarik audiens, dan lain sebagainya. Dan faktor eksternal yang nggak gue bisa kontrol adalah persepsi orang atau asumsi orang, point of view orang ketika menonton video gua. Mungkin banyak orang di luar sana yang menilai video gue itu jelek, video lu itu membosankan, lu percuma bangun YouTube, ujung-ujungnya bakal gagal dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang yang nggak suka kepada gue di luar sana, but setelah gue pikir-pikir, it's not really important thing. Ini kayak out of my control, so aku nggak bisa mengontrol persepsi orang kepada aku. Yang aku hanya bisa kontrol adalah fokus pada hal yang aku bisa kontrol. Dan aku nggak menaruh kebahagiaan kepada hal yang di luar kontrol aku. Aku cuma menaruh kebahagiaan, oke, gue sudah melakukan ini, gue sudah mulai nge-YouTube, gue sudah enjoy apa yang gue bisa kontrol ya. Tapi gue tekankan di sini teman-teman, yaitu persepsi negatif orang-orang terhadap gue. Tapi kalau persepsi ini positif, itu gue harus dengerin. Dan bukan berarti kita nggak peduli sama persepsi orang kepada kita, cuman gue lebih menekankan meskipun orang nggak suka kita, selagi dia nggak ngehancurin kita, nggak bikin kita sakit, ya nggak ada gunanya buat kita peduli. Dan hal yang penting adalah cara kita menghadapi pandangan orang lain. Kalau kita terlalu peduli, kita nggak akan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. So, just focus on yourself. Atau contoh yang lain deh, ketika lu belajar suatu skill, katakanlah ini skill bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris adalah salah satu skill yang kita butuhkan di era digital ini, di era Gen Z, di 2025. Seperti yang kita butuhkan di dunia persaingan pekerjaan. Contoh ketika lu sedang belajar bahasa Inggris, mungkin faktor eksternal atau hal yang lu nggak bisa kendalikan adalah pandangan orang ketika lu belajar bahasa Inggris. Mungkin banyak orang yang akan mengatakan bahwa lu sok Inggris deh, percuma lu belajar bahasa Inggris, ujung-ujungnya jadi karyawan biasa. Apain sih belajar bahasa Inggris, nggak ada gunanya, lu jangan sok Inggris deh. Dan mungkin lu dapat tugas nih dari tutor lu buat ngepost di Instagram atau di akun media sosial pribadi lu, dan mungkin akan banyak komentar negatif orang-orang atau manusia kepada lu. Tapi lu sadar bahwa itu adalah faktor eksternal, itu adalah faktor yang lu nggak bisa kendalikan dalam hidup. So, selama mereka nggak menyakiti lu, selama lu masih bisa berkarya, selama lu masih bisa beraktivitas, ya kan nggak ada gunanya buat peduli. Dan bagaimana jika lu fokus pada faktor yang lu bisa kendalikan? Contohnya bagaimana jika kamu fokus atau menghabiskan seluruh energi kamu untuk hal yang kamu bisa kendalikan. Contohnya bagaimana kamu fokus dalam belajar, bagaimana kamu konsisten dalam belajar, dan taruhlah kebahagiaan kamu di sana. Kamu bisa enjoy belajar, kamu bahagia dalam belajar, kamu nyaman dalam belajar, dan that's your happiness. Maka lu akan bahagia dan tidak menaruh kebahagiaan kepada hal yang bukan kontrol kita. Dan salah satu poin penting teman-teman setelah gue belajar aliran stoik ini adalah gue nggak mau naruh kebahagiaan kepada hal yang di luar kontrol gue.
Contohnya banyak sekali di dalam kehidupan gue. Nggak mau lagi menaruh kebahagiaan di makhluk sosial. Gue nggak mau lagi menaruh kebahagiaan kepada makhluk. Mungkin gue sadar bahwa manusia itu bisa berubah kapan saja. Gue nggak mau lagi menaruh kebahagiaan kepada materi, karena dia bisa hilang begitu saja. Bagaimana ketika orang-orang menjauhi gue, bagaimana ketika gue kehilangan materi yang gue sayang, dan itu bisa aja terjadi. Tapi gue fokus kepada hal yang gue bisa kontrol, apa yang gue punya saat ini. Gue mau kebahagiaan gue itu terhadap hal yang gue bisa kontrol. Lebih lagi gue seorang muslim, jadi gue punya mindset adalah gue hanya bergantung kebahagiaan gue kepada hanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang Allah itu nggak akan pernah bikin kita kecewa. Ya respect ya buat teman-teman yang nonton ini, karena Allah nggak akan pernah bikin kita kecewa. Allah itu maha penyayang dan memiliki 99 nama yang sempurna. Dan ya teman-teman, mungkin hanya itu saja point of view atau opini gue terhadap, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Mungkin kalau gue ada salah selama menyampaikan gagasan gue atau opini gue terkait hal ini, gue minta maaf. Gue Lutfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.